Alhamdulillahilladzi farrada alaina hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, wabil khusus Ketua MUI Kecamatan Mandalawangi, Mama Sepuh yang mudah-mudahan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji tingkat Kecamatan Mandalawangi beserta rekan-rekan, yang teristimewa pembicara ataupun pemateri pada sesi kali ini, Bapak Kiai Haji Tubagus Asep Saifur Rahman. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, nanti akan memberikan materi. Juga kepada seluruh calon tamu-tamu Allah, calon jemaah haji yang mudah-mudahan semuanya ada dalam sehat walafiat, mudah-mudahan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat lahir batin. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, mudah-mudahan kepada kita semua umatnya, amin ya rabbal alamin. Dalam bimbingan manasik haji, sebagai kita maklum bersama bahwa perjalanan menuju ibadah haji ataupun pelaksanaan ibadah haji, kita akan berpindah tempat, berpindah negara dari negara kita Indonesia menuju ke Arab Saudi atau di Makkah atau Madinah, yang tentunya nanti akan ada perbedaan-perbedaan penting kiranya kita untuk mengetahui. Oleh karenanya pada sesi kali ini adalah materi yang akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu berkaitan dengan akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi. Tujuannya tentunya agar kita bisa beradaptasi ataupun bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, dan juga bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan dengan aman dan juga dengan keselamatan. Baiklah, saya sebelum kita kepada pemateri, saya akan sedikit mengenalkan yang akan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Beliau alhamdulillah sudah ada di samping saya. Nama lengkap ialah Kiai Haji Tubagus Asep Saifur Rahman. Beliau instansi penyuluh agama Kabupaten Pandeglang, jabatan sebagai penyuluh agama, alamat rumah di Kenanga, Menes, Pandeglang. Beliau riwayat pendidikan mungkin saya bacakan yang terakhir beliau, yaitu di Al-Azhar Kairo pada tahun 2000 sampai 2004. Selain itu saya tahu beliau adalah pimpinan pondok pesantren di Menes, dan juga beliau adalah pembicara di berbagai tempat keagamaan. Artinya insya Allah kita akan mendapatkan materi dari beliau selain ilmu yang mumpuni, dan beliau juga sangat berpengalaman tentunya untuk
Timur Tengah. Mudah-mudahan dan insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Baiklah, pada materi akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi nanti akan ada 3 subjudul. Yang pertama, etika akhlak jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, etika berbusana Arab Saudi. Yang ketiga, sosial budaya Arab Saudi. Nanti akan sekaligus dipaparkan oleh pemateri kita, insya Allah dari jam sekarang setengah 11 sampai jam 12 kurang seperempat. Nanti dari jam 12 kurang seperempat sampai jam 12 kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu Pak ya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama materi akhlak jemaah dan budaya Arab Saudi kepada Al-Mukarram Syekhi wa Sayyidina Kiram Bapak Kiai Haji Tubagus Asep Sayyid Rofur Rahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wasabilan wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa dalilan wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asilan, amma ba'du. Bapak Mukarram yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Bapak Mukarramin yang saya hormati, para penyuluh, para panitia, para pembawa acara, Bapak Mukarramin juga yang saya hormati, Duyufur Rahman wa Idufullah, para calon tamu Allah yang insya Allah tidak lama lagi akan berangkat menuju tanah suci Mekah. Menakus Sufi Fikri, Bapak Mukarram, dan yang paling saya hormati juga saya mohon doanya kesepuhan kita, Bapak Ketua MUI Kecamatan Mandalawangi, alhamdulillah bersama-sama hadir bersama kita. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada pelaksanaan ibadah haji tentu kita akan berangkat dari sini menuju Mekah, karena tidak ada pelaksanaan ibadah haji selain di Mekah. Semuanya berangkat menuju ke Mekah, sehingga penting sekali bagi kita untuk mengetahui ada budaya juga etika dan akhlak orang-orang sana dan apa yang mesti kita lakukan ketika sudah dari sana. Karena tentu akhlak adalah fondasi kita dalam bersosialisasi sebagai manusia. Hubungan antara manusia fondasinya akhlak. Dan ini juga tertulis di dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang berangkat haji maka dia harus berakhlak. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini fondasinya akhlak. Ketika berbicara la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ini berarti akhlak. Tidak boleh berbicara jorok, tidak boleh bermaksiat, juga tidak boleh kita berseteru dengan orang lain, saling hewaan, harap aduan itu dengan. Ini fondasi akhlak. Kenapa akhlak ini penting? Karena untuk menjaga kualitas haji kita, sehingga la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tentu setiap akhlak, setiap komunitas, setiap entitas masyarakat mempunyai budaya yang berbeda. Kita ke sana nanti bertemu dengan orang-orang sana, akan berhubungan, berinteraksi sosial dengan orang-orang sana. Kita mesti mengerti tentang budaya orang-orang sana, supaya apa yang kita sampaikan dalam interaksi sosial itu dapat diterima dengan baik oleh orang sana. Juga kita harus mengenal budaya dan etika orang sana, supaya ketika mereka berperilaku sesuatu kepada kita, kita sudah mengetahuinya, sehingga dapat memakluminya. Ini adalah hubungan interaksi sosial antara kita sebagai jamaah haji dengan pribumi yang ada di sana dan pribumi yang ada di sana.
Mereka selaku pribumi tentu kalau kita berbicara tentang adat dan kebiasaan, nah, adat ini adalah satu perilaku yang berulang-ulang kali dilakukan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang itu adat. Kalau berbicara adat dalam konteks perilaku, ada juga adat dalam konteks bahasa. Adat dalam konteks bahasa. Kalau dalam konteks bahasa berarti sesuatu yang mereka ucapkan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kita tahu di sana berbahasa Arab, kita berbahasa Indonesia. Itu dalam konteks itu saja itu sudah berbeda, dalam konteks bahasa saja. Kita punya entitas yang berbeda dengan mereka. Bagaimana cara kita berhubungan sosial dengan mereka nanti? Kita mengenal, sedikitnya mengenal tentang budaya dan etika orang-orang sana. Sekarang etika berbusana atau akhlak jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Ini tuntutan kita. Tuntutan kita selaku jamaah haji tadi itu la rofata wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini semuanya fondasi daripada akhlak. Karena manusia diukur berdasarkan akhlak. Khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang paling baik akhlak. Tentu akhlak ini menjadi fondasi dalam setiap hal. Hatta kita akan beribadah pun ada etika, ada akhlak. Dan tentu etika ini akan berbeda di setiap budaya, di setiap tempat, punya entitas masing-masing. Karena setiap komunitas tentu punya adat kebiasaan yang berbeda sesuai dengan luhurnya itu sendiri. Yang pertama, akhlak jamaah selama pelaksanaan di sana. Yang pertama, akhlak jamaah bagaimana? Akhlak kita adalah mengikuti manasik haji sesuai dengan yang telah diajarkan kepada kita. Itu. Jadi ikuti aja runtutan manasik haji. Kalau akhlak secara global tentu, ketika Rasul dulu ditanya, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi tiap hari? Jawabannya Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Itu akhlak secara global. Akhlak secara global. Nah, akhlak orang yang akan berangkat haji tentu mengikuti setiap rangkaian manasik haji yang sudah kita pelajari. Di sana ada, kita tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berbicara yang mengandung syahwat, berbicara jorok, tidak boleh membentak orang lain, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh pasean saja banget. Kenapa ada kata-kata seperti itu di dalam Al-Quran? Karena kita akan berbaur dengan seluruh umat Islam dari berbagai macam penjuru, Karena yang datang ke sana itu bukan hanya orang Indonesia. Yang datang ke sana itu yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Orang datang berbondong-bondong ke sana. Ada yang naik pesawat, ada yang naik onta, ada yang berjalan kaki. Kita akan disatukan di sana dengan masyarakat-masyarakat seluruh dunia yang tentu berbeda komunitas, berbeda entitas. Sehingga kita harus saling mengenal. Karena tuntutan kita sebagai manusia secara global bukan hanya dalam konteks ibadah haji aja, itu lita'aruf. Kita akan bertemu di sana syu'uban wa qabail. Akan banyak masyarakat, banyak orang, banyak kabilah dari berbagai macam negara. Tuntutan kita untuk saling mengenal. Tentu fondasi daripada saling mengenal itu adalah akhlak dan etika. Akhlak dan etika. Agar kita bisa menjaga ukhuwah basyariyah. Kalau di sana tentu semuanya umat Islam. Bukan hanya tuntutan untuk ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, tetapi juga ukhuwah Islamnya. Karena seluruhnya orang-orang Islam, Muslim yang ada di sana. Nanti diterangkan tentang akhlak jamaah. Bagaimana? Akhlak jamaah tentu nanti diterangkan persoalannya nanti dengan dam. Kenapa ada dam? Karena dia melanggar sesuatu yang bersifat moral dari rangkaian ibadah manasik haji itu sendiri. Tidak boleh memotong pepohonan ranting yang ada di sana. Tidak boleh membunuh hewan yang ada di sana. Di situ seger manuk japati, manuk darat. Aman alhamdulillah gitu. Malah mulai diurang di jaringan. Dikunci tangan, dipanggil dan saja banget. Kenapa? Karena ada
larangan itu. Ada rem bagi para jamaah haji agar tidak melakukan itu. Jadi udah bagi muslim, bagi ngajari datangkan itu mah mual. Mana? Karena ada larangan itu yang bersifat moral, bersifat akhlak. Nah, itu apa namanya kewajiban jamaah haji ketika ada di sana. Tentu budaya kita ini, budaya orang Timur, orang Indonesia itu lebih lembut, lebih baik ketimbang orang-orang sana. Orang sana keras. Orang sana keras. Orang kita biasanya lembut kalau bicara. Terus akhlaknya juga baik sekali orang-orang di kita itu. Bersalaman, mencium tangan pada orang yang tua, pada orang yang berilmu dan sebagainya. Yang itu sulit sekali ditemukan di negeri Arab. Orang sana bersalaman itu mu'anakoh, saling berpelukan. Orang sana bersalaman biasanya seperti itu. Dan sulit ada orang yang mencium tangan. Bukan berarti mereka tidak berakhlak secara etika moral. Tetapi memang akhlak yang berlaku di sana, etika yang berlaku di sana seperti itu. Etika yang berlaku di sana seperti itu. Jadi jangan kita menyatukan, jangan kita menyamaratakan persoalan etika orang sana dengan orang di kita. Tapi yang perlu kita tekankan adalah berkolaborasi. Bagaimana caranya agar orang sana bisa menerima kita dengan baik, kita juga bisa menerima orang sana dengan baik. Perlakuan sikap orang sana dengan baik. Nah, budaya di sana, para ibu, para bapak, para hadirin, para jamaah semuanya, orang-orang sana itu biasanya cuek terhadap pendatang. Mungkin karena tiap tahun dia selalu kedatangan tamu dari berbagai macam penjuru dunia, sehingga sudah biasa lagi. Berbeda dengan orang kita kalau ada pendatang itu disambut dengan baik, ditanya dari mana, keperluannya apa dan sebagainya. Orang sana cuek saja, biasa saja. Ketika ada kita, biasa saja orang sana. Perlakuan orang sana terhadap tamu itu tidak sama seperti di kita. Jadi kita nggak bisa bilang sombongnya orang Timur, nggak bisa bilang seperti itu, karena memang budaya di sana sudah seperti itu. Jadi namun kira-kira kami perlu disambut, capek. Sahabat, ribuan orang yang datang ke sana tiap tahun, bahkan jutaan orang, tidak pernah sepi dari tamu Allah yang datang ke sana. Sehingga orang sana cenderung cuek, jarang nanya, kecuali kita menegur dahulu, berbasa-basi, baru. Yang kedua, orang sana kalau sudah berinteraksi sosial dengan kita, mujammalahnya luar biasa. Orang Arab itu kalau berbahasa-basi luar biasa. Lalu ngalam kuat tulis pokoknya nama orang, ngapung bangun jalan, resep karena ngalam, bermujamalah, berbahasa-basi. Kalau bicara itu banyak basa-basi orang-orang sana. Kalau dalam konteks interaksi sosial, ngobrol. Tentu kalau dalam konteks berbahasa basi dan ngobrol, kita juga harus menguasai bahasa orang sana. Apakah ini penting? Ini penting tidak penting tergantung dari kita sendiri. Kalau kita memang ingin banyak tahu budaya orang sana, ingin banyak ngobrol dengan orang sana, ya kita harus mempersiapkan ilmu dasar untuk berkomunikasi. Ilmu dasar dalam berkomunikasi pasti bahasa. Ilmu dasar dalam berkomunikasi itu bahasa. Kalau kita menguasai bahasa Arab, silahkan kita berbahasa basi dengan orang sana, ngobrol dan sebagainya untuk lebih tahu tentang kondisi dan budaya di Arab sana. Kalau memang tidak perlu, ya sudah, karena ini bagian sesuatu yang tidak masuk pada rangkaian ibadah haji sebetulnya. Ini yang kita bahas ini adalah etika moral kita dalam berinteraksi sosial yang tidak ada hubungannya dengan rangkaian manasik haji. Tidak ada. Itu ngobrol-ngobrolnya datangkan itu cicing mbak, itu penting mengikuti rukun syarat haji sah. Itu penting, nggak petang mbak, guys, datangkan itu nama. Bagian mana yang kudu wukuf, bagian kudu mabit, bagian kudu lontar jumroh, bagian ifadah, udah kayak manasik haji semua dijalankan. Itu ngomong-ngomong, itu berinteraksi sosial sah tetap. Karena ini di luar rangkaian ibadah haji, tapi kita salut, hormat, angkat topi terhadap akhlak orang-orang Timur, orang Indonesia. Kami dulu waktu di Al-Azhar, syekh kami itu paling senang ketika kalau duduk tuh orang Indonesia dipanggil semuanya. Ayo Indonesia. Di mana orang-orang Indonesia?
ta'ala amam sendiri, semuanya di depan. Itu senang orang Indonesia itu, karena penghormatan yang luar biasa. Orangnya kadang-kadang sok marah ke orang Arab. Orang itu mah kasih, kabur, salam biasa baik. Salam biasa baik. Tapi orang Indonesia sejak dari pintu sudah tidak berani, mereka berdiri. Mapah maning ekspor akan bertemu dengan guru itu, dengan saya. Sehingga senang sekali itu kepada orang Indonesia, senang sekali. Sehingga pernah ada yang mengatakan seperti ini di dalam sebuah buku, ditulis dalam sebuah buku itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Anda ingin melihat Islami, maka lihatlah negeri Timur dan Eropa. Kalau Anda ingin melihat wujud daripada Islam, karena bersihnya, akhlaknya, betul-betul tidak mengganggu orang lain, cara berbicara yang sopan dan sebagainya. Tapi kalau melihat Islam dalam konteks agama, itu di Arab dan Islam diturunkan di sana. Tapi kalau Islaminya katanya lihat di negeri Eropa dan negeri Timur, karena mereka lebih Islami daripada orang Arab. Dan ini yang menyatakan orang Arab. Jadi dalam konteks kebudayaan, dalam konteks kemanusiaan, sebetulnya orang-orang Indonesia itu lebih baik dalam konteks etika moral daripada orang-orang Arab. Orang sana kalau bicara dengan nada tinggi, gertak dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah akrab dengan orang-orang sana, insya Allah mereka baik sekali. Dan budaya berpakaian di Arab, perempuan itu tidak boleh memperlihatkan muka. Bagi orang sana nggak ada, semuanya pakai cadar. Tidak boleh memperlihatkan muka. Sehingga orang Arab itu, orang laki-lakinya, kalau musim haji melihat perempuan yang terbuka mukanya, itu akan lama memandang. Kamu lama berigelis, begitu. Lama memandang. Itu orang-orang Arab. Kenapa? Karena jarang sekali mereka melihat muka perempuan. Jarang sekali. Bahkan tidak bahkan pernah terjadi beberapa kasus itu ada pelecehan seksual. Itu meski dihindari. Jadi kalau orang sana sudah menatap terlalu dalam pada kita, itu dihindari. Kalau mereka mengajak berinteraksi sosial. Dan juga banyak copet. Di sana banyak maling. Negeri yang kalau maling itu dipotong tangan, ternyata di sana banyak maling. Itu kalau kita datang ke tempat wudu, nyimpan tas atau nyimpan dompet itu hati-hati. Biasanya itu pencurian itu terjadi ketika kita di tempat wudu, karena menyimpan dompet, menyimpan HP dan sebagainya itu biasa. Sering terjadi pencurian di sana. Terus kenapa kok orang sana nyuri? Nami manusia. Itu di Arab, di Indonesia, ngupelang aja sama. Abu Jahal sih nggak bilang orang itu sama orang Arab. Awas hati-hati. Nah, pelakunya siapa? Ya kita tidak tahu. Bisa jadi orang-orang Bengali itu orang-orang Bangladesh yang kerja di sana. Kerja sebagai supir atau kerja sebagai mereka di kargo atau kerja di toko-toko bisa, atau orang Afrika, atau bisa jadi orang Arab, kita nggak tahu. Walaupun kecil kemungkinannya kalau orang Arab Saudi, karena mereka biasanya orang-orang kaya, kecil kemungkinannya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi ketika musim haji. Itu yang perlu kita hindari. Jangan sampai kita berpikir di rumah negara yang menerapkan hukum kalau mencuri dipotong tangan aman. Jangan. Tetap ikhtiar itu, kehati-hatian itu harus ada. Karena banyak juga di sana mencuri. Itu yang perlu dihindari. Dan bagi para perempuan, hindari berinteraksi sosial dengan lawan jenis orang Arab dalam keadaan sendiri. Hindari. Kalau naik taksi misalnya, hindari sendiri. Kalau bisa kita mengajak teman atau teman laki-laki yang lain untuk ikut sama-sama bareng naik taksi. Karena sering terjadi pelecehan seksual itu di taksi-taksi. Kalau jalan sendiri perempuan, orang sana akan bertahun-tahun pilot ningali dengan awewe. Itu sekali ningali, terus ada kesempatan dan kebetulan
kebetulan setan sedang menguasai kan bisa saja. Artinya kita tetap harus berhati-hati menjaga diri untuk menjaga kualitas haji kita. Karena kalau perilaku kita seakan-akan membuka peluang untuk mereka berbuat tidak baik pada kita, ya itu kita juga tidak baik. Kita juga tidak baik. Karena perilaku kita membuka peluang bagi mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tetap harus berhati-hati ketika kita berjalan sendiri dan sebagainya. Kalau memang nanti tersesat, misal tidak ketemu maktab dan sebagainya, pertama yang kita perlu lakukan itu adalah mencari orang Indonesia yang kira-kira yang kompeten untuk bisa menunjukkan arah kepada kita. Sebab di sana punya tempat di mana doa diijabah, juga waktu diijabah. Namun di kita kan kita hanya punya saat ijabah. Sehingga banyak orang Indonesia berduyun-duyun ke sana untuk berdoa di depan multazam karena itu makom ijabah, juga berdoa di runtuh. Nah itu juga perlu akhlak, perlu etika. Jangan sampai kita ingin mengikuti anjuran itu, tetapi justru kita menyakiti hati orang lain, nggak boleh. Alih-alih hoyong doa di runtuh supaya jadi jalma benar, proses untuk masuk runtuhnya saja sudah tidak benar. Nyingkir batu, nagih batu misalnya. Lalu baru ngomong pun tersiapa sendiri, wow, sulang sampai ke air. Itu prosesnya saja sudah tidak benar. Alih-alih kalau ngado adi robotok, hayang jadi jalur benar nanti masalah yang tobat kembali ke Indonesia supaya nanti ngelakukan perilaku jelek lagi. Tapi proses masuk sana itu sudah tidak benar. Alih-alih ingin berdoa di multazam karena makom ijabah, ingin jadi orang yang benar, ingin mendapatkan haji mabrur. Tapi proses untuk masuk multazamnya sudah tidak benar. Diomongin batur, negeri ke batur, terus itu nggak baik. Nah itu juga etika yang mesti kita jaga. Biasanya jamaah itu karena ada spirit untuk mencium hajar aswad, ada spirit untuk bisa berdoa di runtuh, ada spirit untuk bisa berdoa di depan multazam. Pada akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu perlu dijaga. Esensi dari ibadah haji tidak mesti seperti itu. Itu hanya anjuran dan itu di luar daripada sahnya rangkaian manasik haji. Abdi masalah sakabal ini itu nyium hajar aswad gak apa-apa, asal dia tawaf saja. Karena yang rukun itu tawaf, ifadah. Abdi masa sakabal ini itu sudah sempat lebatkan multazam, jam orang lain ya gak apa-apa. Karena ada pilihan-pilihan lain. Agama itu mudah, ad-dinu yusrun fala tu'assiru. Agama itu mudah. Jangan kita mempersulit diri. Kalau kita memang tidak sempat untuk mencium hajar aswad karena posisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak memungkinkan, maka cukup melambaikan tangan. Nah doa bebas. Tidak ada doa khusus dalam manasik haji. Tidak ada doa khusus. Jangan disibukkan dengan hafalan-hafalan, orang akhirnya ribet poeta. Sehingga rukun ketinggalan atau hati kita tidak betul-betul serius. Karena sibuk ngapal doa, padahal tidak ada bacaan khusus dalam ibadah haji kecuali ketika kita akan memulai niat. Doana bisa naon bae? Mangga. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa mangga. Bisa ketika gini Allahu akbar bisa mangga. Sebab seluruh lantunan doa itu baik. Pasti kita semua sudah persiapan doa masih pasti. Ayo ngadoa kemudian hayang usaha sugi, ayo usaha bagus balik diri itu. Ayo ngadoa supaya anaknya soleh solihah. Ayo ngadoa hayang boga minat badur bisa masing-masing. Silakan diungkapkan di sana. Tetap dengan akhlak yang baik. Tetap dengan akhlak yang baik dan hindari sesuatu yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Tadi persoalan etika dan kebiasaan orang-orang Arab. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan juga fisik kita. Karena ibadah haji itu ibadatun jasadiyatun, ibadah yang sifatnya jasmani. Ibadah yang sifatnya jasmani walaupun itu tergolong ibadah makruh.
itu tawaf itu capek berkeliling, apalagi kalau kita di atas. Semakin jauh dengan Ka'bah maka jarak akan semakin jauh juga. Terus sa'i baina Safa wal Marwah. Mending kalau kita sendirian saja, kan kita berjubel, berdesakan. Nanti ketika tawaf ifadah, nanti ketika lontar jumroh, itu pulang pergi, nanti kita bisa ke bolak-balik ke Mina. Yang terpenting mabitnya kita di Mina. Mau nafar awal, mau nafar sanis, pas puncak musim dingin. Di Kairo itu pada saat itu pas puncak musim dingin, kawan saya ngajak ke Sungai Nil, ayo kita ngobrol-ngobrol, kita nongkrong Sungai Nil. Saat itu tidak terasa keluar darah di hidung dan di telinga saya, sampai saya ini darah semua. Itu karena dinginnya. Jadi kondisi tubuh kita yang biasa di Kananga, di Menes, belum siap menerima kondisi dingin yang ada di sana. Temun curang sama minusnya, tapi minusnya parah. Bahkan telinga tuh waktu itu keluar darah di telinga karena dinginnya. Kalau sudah musim panas, panasnya luar biasa. Kalau di kita musim panas, lebat ke tempat anu aya iu atau beres. Karena panasnya itu panas matahari. Kalau di sana panasnya panas cuaca. Kita kemana saja tetap panas. Jadi panasnya luar biasa sehingga perlu dipersiapkan kondisi kesehatan. Nah kebetulan kita nanti jamaah yang sekarang itu bulan Juni ya. Bulan Juni itu sudah masuk musim musim panas. Waduh. Musim panas. Walaupun puncak musim panas bulan Juli. Puncak musim panas bulan Juli, tapi sudah mulai masuk musim panas. Karena musim dingin itu Desember, Januari, Februari. Musim dingin. Setelah itu musim semi. Itu 3 bulan lagi. Maret, April, Mei. Juni sudah mulai masuk musim panas. Juni, Juli itu sudah masuk musim panas. Juli puncak musim panas. Nah, itu yang perlu dipersiapkan karena kita yang terbiasa di iklim tropis. Cuaca Indonesia kan tropis. Di iklim yang sangat enak sekali. Maka datang ke sana kemungkinan kondisi tubuh kita kaget. Kondisi tubuh kita kaget dengan iklim yang ada di sana. Maka dipersiapkan kesehatan. Kesehatan nanti di sana ada dokter. Di sana ada dokter dari Indonesia yang untuk merawat jamaah haji Indonesia yang sakit di sana. Tapi tentu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita bisa menjaga kesehatan dari sekarang, jangan berpikir wah kayak dokter begitu, geus apa ya. Tetap gesgering apa ya, karena dari batuk pengen mokok kurang kesek. Kita jaga kondisi tubuh kita. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas haji kita, tadi kembali menjaga kualitas haji kita. Karena ibadah fisik haji itu ibadah fisik, perlu perjalanan, perlu kaki sehat, badan sehat dan sebagainya. Itu jaraknya jauh-jauh. Ada wala jidala fil haji terakhir. Tidak boleh kita berseteru pasean. Ini datang ke sana banyak sekali laki rabi pasean. Dongkapkan itu. Namanya suami istri datang ke sana pasean. Ribut. Kenapa? Wajar. Karena semua orang bertumpuk di sana. Aneka ragam bahasa, capek juga kan ibadah fisik, sehingga hati itu mudah baperan, mudah kasih rumah sih jalan capek, sehingga saya berpikir wajar kalau Allah di dalam Al-Quran la rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, karena budahannya luar biasa di sana. Belum lagi beraneka ragam budaya yang kita hadapi. Ada orang-orang Afrika biasa ya, mereka itu kalau berjalan marah. Itu diterobos saya kalau lambat mah, apa? Torek maksudnya minta jalan. Dulu orang Cibencang pernah haji dengan saya pernah nanya, Cik, anak yang kita hidup daerah torek apa itu jalan? Ya, beda. Dan kebetulan konteksnya pas. Torek dari minggir gitu. Jadi tabrak diterobos. Saya itu torek dulu kan ingin ngatasan minggir baca. Padahal torik yang memohon minta jalan. Dan orang-orang Turki
biasanya yang bergerombol sapi jualannya cepat. Orang Indonesia mah sana jeung bergerombol satu rombongan santai. Sama santai biasanya. Eta tabrakan mulai mana? Tabrakan mulai mana? Apalagi sekarang zaman HP, zaman selfie, pasti akan lebih santai. Sibuk selfie. Dulu belum zaman selfie saja orang Indonesia santai alhamdulillah. Nah itu kita kan di sana kita terpacu untuk marah. Ketika ditabrak dari belakang dan sebagainya, terpacu untuk marah. Bahkan ya tidak ada kejadian, walaupun tidak sering terjadi, pakaiannya sampai jatuh, pakaian ihram untuk laki-laki karena kaki jepel lah, jadi ulah ngampai deh. Pakaian ihramnya jangan terlalu ngumpai sehingga kaki jepku batur aku mudah apa. Yang penting menutupi aurat tinggi. Kumaha caranya supaya pakai ihram pageuh orang pandai lama insyaallah tariasa. Karena biasa pakai sarung. Insyaallah pada bisa. Nah, ini bahaya untuk yang laki-laki karena laki-laki di sana tidak boleh memakai daleman. Tidak boleh memakai daleman. Ang presiden, tamu RT, tamu RW, tamu camat semuanya sama memakai baju putih tanpa berjahit. Semuanya sama. Paling yang membedakan bahan. Tapi sama, visualnya mereka semua sama. Sehingga itu juga perlu kita jaga hati-hati. Itu bagian daripada etika dan akhlak sama. Karena perilaku seseorang yang membuat ramai, yang membuat mengganggu ketenangan orang lain, itu kan tidak baik juga. Gara-gara ngarumbai, kakijak, laju sata ranjang, waktu surak, kaganggu keseriusan orang lain, itu kan tidak baik juga. Sehingga hati-hati, perempuan juga sama, jangan terlalu pakaiannya jangan terlalu hangat. Itu bisa terinjak karena ramainya tidak bisa dibayangkan. Kita membayangkan keramaian di sini jauh di sana lebih ramai. Dan sambil berjalan semuanya dalam rangka tawaf juga sah. Nanti tawaf ifadah itu membludak, itu ramai sekali tawaf ifadah. Hati-hati, kita mesti menjaga akhlak, etika dan adab kita dalam berhaji supaya bisa menjaga kualitas haji kita. Banyak orang yang saling gertak, saling ribut itu ketika tawaf. Aja dia, waktu dulu Pak ya. Padahal dengar dia orang itu, orang Turki doang kita kan satu orang dia tabrak aja dengar jong Pak ya. Orang itu mah. Jadi kita itu kembali kepada kita bahwa la rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika kita terundang teriuk untuk marah, maka ingat ini bagian daripada godaan haji kita. Untuk kualitas haji kita nanti di sana diuji. Kalau kita teriuk untuk berbicara kasar, maka ingat di sana. Sabab lamun ayat ini bisa geruluk di Mekah. Kondisi panas luar biasa, apalagi musim panas. Kondisi dingin saja kalau orang bertumpuk bergesekan jadi panas. Cuaca itu jadi panas, lingkungan itu jadi panas. Apalagi dalam kondisi yang panas. Maka hati-hati, jaga akhlak, jaga etika, jaga kesehatan. Karena masuk ke sana kita juga harus mengenal budaya, mengenal etika, mengenal iklim yang ada di sana. Di orang ini biasanya segera cair. Kamu dulu kecepok orang sana nggak senang lihat orang seperti itu. Dia nggak kelas, haram alik. Orang mau wudhu lami teuing. Yalla itu cepat. Yalla gerai cepat gerai. Haram alik. Bukan tidak senang cair. Padahal orang biasa di Mandalawangi sering cair. Di Mandalawangi. Sehingga di sana itu kalau kita cuci mobil disemprot, ini waktu saya di Mesir, disemprot pakai namanya selang, sehingga dikurangi. Waktu marah orang itu pasti haram kan, mubadir. Air dipakai cuci mobil tuh haram. Orang sana cuci mobil gelap saja udah kalau testing. Karena susah air beda dengan di kita. Berbeda dengan di kita huruf cair di mana-mana di orang. Karena susahnya air dan menganggap itu adalah sesuatu yang israf, berlebihan. Maka orang sana biasanya benci kalau ngantri itu orang Indonesia hubungan beda.
Orang Indonesia pemakai itu kan pemakai dina sungsat tadi gitu kalau bawa wudhu bawa cara bawa barangkali nawai wudhu abi terkena gitu. Orang sana biasanya marah ya lah kelas cepat itu bukan berarti mereka marah, tapi memang kondisi yang mendesak mereka harus berbuat seperti itu. Jadi ada beberapa kebiasaan yang perlu kita rubah ketika kita di sana. Jangan sampai kita membuat orang lain kepala kepala di belakang ya Pak. Kepala tembok ya Bapak. Terima kasih undangannya yang saya hormati moderator saya, mentor saya Bapak Dede Sulaiman. Yang saya hormati para calon jemaah haji se-Kecamatan Mandalawangi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang saya hormati juga